Para pemirsa Kolbun Salim dimanapun Anda berada, kita masih bersama acara kebanggaan kita Kolbun Salim NTV, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam hadis selanjutnya. Kebetulan ini sudah ganti bab, kita akan membahas tentang babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang rambut uban atau rambut putihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Muhammad punya rambut putih loh? Punya, ternyata. Ya, ternyata Nabi Muhammad juga ubanan. Bagaimana hadisnya? Langsung saja kita baca hadis pertama. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala. Dari sahabat Qatadah beliau berkata, qultu li Anas bin Malik. Saya bertanya kepada Anas bin Malik, hal khodoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya uban? Ya. Katanya sahabat Anas, ya, jawabnya sahabat Anas, lam yablugh dzalika, tidak sampai begitu. Innama kana syai'an fi sudghaihi. Enggak sampai begitu, maksudnya enggak ada uban. Nabi itu enggak beruban. Innama kana syai'an fi sudghaihi. Tetapi cuma ada sesuatu di dua pelipisnya Kanjeng Nabi itu. Sesuatu itu bukan uban. Kalau menurut sahabat Anas itu bukan uban, tapi sesuatu. Maksudnya sesuatu itu warnanya tidak sewarna dengan rambut yang lain. Kalau rambut yang lain, Rasulullah kan rambutnya hitam. Mungkin ini ada agak mengkilap-mengkilap kemerahan atau bagaimana. Ini maknanya syai'an begitu. Tapi kata sahabat Anas itu bukan uban. Lam yablugh dzalika. Nabi Muhammad tidak ubanan, katanya sahabat Anas bin Malik. Walakin Abu Bakrin khodoba bil hinna wal katam. Ya. Walakin Abu Bakrin khodoba bil hinna wal hatam. Tapi Abu Bakar ini berhinna, menyemir. Khodoba ini semir, ya, bukan uban, ya. Jadi mohon maaf, tadi Anas bin Malik itu ditanya, hal khodoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad itu memakai semir? Nabi Muhammad semiran enggak? Nabi Muhammad pakai semir enggak? Jawabnya Anas bin Malik, lam yablugh dzalika. Enggak, Nabi Muhammad enggak semiran. Innama kana syai'an fi sudghaihi. Tetapi ada sesuatu di pelipisnya, itu semacam bekas semir gitu, ya. Tapi sahabat Anas merasa Nabi Muhammad tidak pernah semiran begitu. Walakin Abu Bakar, tapi Abu Bakar semiran. Kalau sahabat Abu Bakar semiran, kalau Nabi Muhammad enggak semiran. Ini katanya Anas bin Malik. Abu Bakar semiran pakai apa? Bil hinnai wal katam, dengan hinna dan dengan katam. Hinna itu semacam semir, salah satu jenis yang dibuat semiran. Katam juga salah satu jenis bahan yang dibuat semiran juga. Kalau henna itu meninggalkan warna kuning, ya, kalau henna itu kalau dipakai semiran itu meninggalkan warnanya warna kuning, itu henna. Kalau katam ini meninggalkan warna pekat, hitam yang pekat, itu katam. Nah, kadang ini juga dicampur. Jadi sahabat Abu Bakar ini mencampur henna dengan katam. Kalau katam 100%, katam murni itu kan menjadi hitam. Ya, kalau hitam itu kan orang laki-laki tidak boleh semiran hitam karena menyembunyikan rambut asli yang sudah memutih gitu loh. Menolak tua, kan istilahnya begitu. Merubah penampilan, menolak tua. Yang tadinya ubannya banyak disemir hitam, kan tidak boleh. Makanya Abu Bakar ini mencampur semir hitam dengan semir kuning. Katam dicampur dengan henna. Nah, hasilnya nanti agak kemerah-merahan begitu, itu boleh. Abu Bakar pakai semiran, tapi Nabi Muhammad tidak pakai semiran. Komentarnya sahabat Anas bin Malik. Hadis yang kedua, hadatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala, dari sahabat Anas bin Malik laki-laki, beliau mengatakan ma'adattu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan baydha. Saya pernah menghitung
rambut putihnya, rambut ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hitung tuh enggak lebih dari 14 helai. Ini katanya sahabat Anas bin Malik. Nabi Muhammad itu ternyata meskipun sudah sepuh umur 60-an, ternyata enggak lebih dari 14 helai rambut putihnya. Kalau kita sekarang umur 30 itu loh sudah ada yang putih rambutnya. Umur 40 sudah hampir semua ada ubannya. Orang umur 40 hampir semuanya sudah beruban. Ya, apalagi 50. Nabi Muhammad sampai sepuh, beliau ubannya itu tidak lebih dari 14 helai. Ketika wafat pun ada sahabat yang menghitung ternyata tidak sampai 20 helai rambut putihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan hadis nomor 3. Hadatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Samurah ini pernah ditanya tentang uban atau rambut putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya sahabat Jabir? Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yaddahin ru'iya minhu syai'un. Katanya sahabat Jabir, Rasulullah itu kalau pakai minyak ubannya enggak kelihatan. Ya. Kalau lagi enggak pakai minyak baru kelihatan sedikit gitu aja. Ya enggak banyak, ya namanya 14 helai itu ya enggak banyak. Ya. Kalau pakai minyak enggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Ya minyak itu kan sifatnya kan mengkilap, ya. Mengkilapnya minyak ya, dengan mengkilapnya uban yang hanya beberapa helai saja, mengkilapnya uban, putihnya uban itu jadi tersamarkan karena lebih kuat mengkilapnya minyak. Nabi Muhammad SAW kalau lagi minyak rambut, lagi pakai minyak rambut itu ubannya jadi tidak kelihatan. Terbawa oleh kilapnya minyak rambut tadi. Nah, baru kelihatan kalau lagi enggak pakai minyak rambut. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya kita teruskan. Hadatsana Muhammad bin Amr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi qala hadatsana Yahya bin Adam an Syariq an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Abdullah bin Umar qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan baydha. Ini versinya sahabat Abdullah bin Umar. Ubannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 helai saja. Ini kenapa kok bisa begitu? Ya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beda tentunya dengan kita. Apa yang menyebabkan Nabi ubanan? Nah, nanti dalam hadis ini kita akan pelajari dan kita akan tahu apa yang menyebabkan Nabi itu kok sampai punya uban. Haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan qala Abu Bakar radhiyallahu an suatu saat komentar di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, qad syibta. Ya Rasulullah, ternyata panjenengan ini ada ubannya. Ini komentarnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, jenengan ini tiba nih wonten rambut putih ya sampun. Apa jawab Nabi? Sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Iyo ekar Abu Bakar, yang bikin saya beruban itu apa? Bukan mikir dunia, bukan. Yang bikin saya beruban itu wahai Abu Bakar itu adalah surat Hud, surat waqi'ah, surat mursalat, surat amma yatasaalun dan surat idza syamsu kuwirat. Itu surat-surat dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, itu yang bikin saya beruban. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah
surat-surat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Waqiah, Mursalat, Amma Yatasaalun, Idza Syamsu Kuwirat, itu adalah surat-surat yang menceritakan tentang akhirat. Menceritakan tentang hari kiamat. Menceritakan tentang neraka. Artinya apa? Ini kandungan dalam surat-surat ini yang disebutkan Nabi, ini kandungannya ngeri-ngeri gitu loh. Kandungannya tuh siksaan, azab itu. Dan itu bikin Nabi Muhammad berat untuk mikirkan. Bikin Nabi Muhammad khawatir bagaimana umat saya nanti. Ketika turun surat Amma Yatasaalun, Waqiah, waduh ini surat tentang kiamat, tentang siksa neraka, tentang azab. Waduh ini bagaimana nih? Khawatir Nabi Muhammad. Khawatir terhadap siapa? Kita. Terhadap nasib kita. Terhadap nasib umatnya. Nanti di akhirat ya apa kalau nasib umat saya enggak selamat. Nanti bagaimana ketika hari kiamat banyak umat saya enggak selamat. Nanti bagaimana nasib umat saya. Nasib nanti orang-orang yang setelah saya, umat saya yang jauh dari saya. Bagaimana mereka, bagaimana. Ini yang bikin Nabi Muhammad khawatir. Bikin Nabi Muhammad mikir berat. Ya. Akhirnya apa? Ya gara-gara surat ini sampai Nabi Muhammad mikir berat sampai keluar uban. Ya, jadi mikir berat itu ternyata bisa menyebabkan ubanan. Sampeyan ini ya, ojo pati mikir abot-abot supaya rambut putihnya enggak cepat nyebar. Kalau hidup itu jangan terlalu mikir saya abot karena mikir abot-abot itu ternyata bisa menyebabkan uban. Tapi bedanya apa? Kita ini mikirnya mikir dunyo ya, mikir harta, ya, kreditan gak mari-mari, mikir sepeda motor baru punya tetangga, baru beli, waduh kita kok masih belum bisa beli. Ya, ini mau lebaran ya opo, beli baju baru, ya opo ini mau lebaran posoan, ya, belum dapat kerja, wis donya tok sing dipikirne wis sampai ubanan. Nabi Muhammad ndak pernah. Nabi Muhammad ndak pernah mikirnya donya sampai ubanan, ndak pernah. Bukan sesuatu yang penting lah buat Nabi. Nah, donya ono dipangan, gak ono ya wis kan begitu. Makan, ya makanan rezeki sudah diatur sama Allah. Ada jatahnya sendiri-sendiri, nggak usah terlalu mikir jeru-jeru. Nah, ternyata Nabi Muhammad yang bikin Nabi Muhammad mikir jeru itu bukan donya, tapi apa? Akhirat, nasibnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini.